Tehran has clarified on the reports of an explosion at one of its nuclear sites. This comes after reports of an explosion at military centers in the Pak Dasht region. Iranian authorities say that there is no report of an accident or explosion in that area, and these sounds were related to the routine and daily activities of this military center. The governor of Pak Dasht announced, and I quote, "Investigations show that the sounds heard in the region were related to daily tests at the Pachin military complex, and there was no incident or threat to the Pak Dasht city." The arrival of the USS Abraham Lincoln aircraft carrier and guided missile destroyers accompanying it provides the US with the ability to strike Iran. Gulf Arab states have already signaled they intend to stay out of any attack despite hosting American military personnel. Saudi Arabia and the UAE have both said that US cannot launch any attack from their territories. Amerika Serikat diklaim telah sepakat bersama Israel untuk menyerang Iran dalam waktu dekat ini. Kapal induk nuklir US Abraham Lincoln milik Paman Sam dilaporkan sudah tiba di Timur Tengah. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sedang melancarkan strategi membumi hanguskan negeri para mula. Namun ini menjadi sebuah blunder Amerika karena niat menyerang Iran saat hutangnya meledak dan potensi jatuh tempo. Kalau kamu sudah melihat data tadi, utang Paman Sam per bulan Januari ini meledak hingga mencapai 38,5 triliun rupiah. Hutang tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat operasi militer memakan biaya yang fantastis. Ini menjadi kesempatan emas Iran untuk memukul mundur pasukan Amerika Serikat yang kini dibantu banyak negara. Arab Saudi menjadi negara Teluk Arab yang bersedia melindungi tanah Persia dari serangan. Gak cuma itu, pejuang Hizbullah juga ikut membantu demi mengusir penjajah dari Timur Tengah. Cetak Gol coba merangkum krisis hebat utang meledak peluang besar Irak pukul mundur dibantu banyak negara sebagai berikut. Krisis Amerika, hutang meledak potensi jatuh tempo. Sinyal perang Amerika-Iran kembali bergema hebat setelah Donald Trump mengeluarkan pernyataan. Bersumber dari CNN Indonesia, Presiden Amerika Serikat ini bersiap akan menyerang Iran. Gak sendirian, Trump akan menyerang Iran bersama dengan negara sahabat Israel. Nampaknya penyerangan ini benar-benar nyata adanya dan bukan sekedar ancaman biasa. Trump sudah mengumpulkan Komando Pusat AS untuk mengadakan pertemuan di Tel Aviv. Dalam pertemuan tersebut, CENTCOM sepakat untuk melaksanakan operasi militer ke Iran. CENTCOM saat ini sedang menyusun strategi melumpuhkan pemimpin Iran dalam waktu cepat. Fokus Trump saat ini adalah meruntuhkan rezim Ayatollah Khamenei yang masih berkuasa. Trump juga sudah menyusun rencana melindungi Israel dari kemungkinan serangan balasan Iran. Sang presiden menjamin tidak akan ada misil rudal tanah Persia yang menembus Tel Aviv. Trump bahkan menggertak Iran dengan latihan militer besar-besaran. Sebelum menyerang Iran, Trump harus pikir-pikir dulu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kita ambil contoh dari operasi penangkapan Nicolas Maduro beberapa minggu yang lalu. Paman Sam menghabiskan biaya kurang lebih 2 miliar dolar atau 334 triliun rupiah. Statistik itu baru satu pengerahan Komando Delta Force, belum dihitung dari pengerahan alutsista. Acuan lainnya kita ambil dari operasi penumpasan ISIS di Suriah beberapa tahun yang lalu. Menurut berbagai sumber, Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya sebesar 2,2 triliun US dollar. Dana tersebut tentunya didapatkan dari pinjaman bank. Pelan tapi pasti, hal ini akan terdampak pada beban utang Paman Sam yang tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian Amerika Serikat. Bersumber dari CNBC Indonesia, utang Paman Sam meledak hebat mencapai 38,5 triliun US dollar. Nambah kurang lebih 1 triliun dolar hanya dalam waktu 1 bulan saja. Dengan hutang yang membengkak, sudah pasti ekonomi Paman Sam mengalami perlambatan. Bagaimana tidak, rasio hutang Amerika terhadap PDB juga melonjak secara drastis.
Belum lagi Amerika Serikat juga dilanda konflik dalam negeri yang masih bergejolak. Wali kota Minneapolis tidak sejalan dengan Trump menuntut sang presiden menarik agen ICE. Kesempatan emas Iran memukul mundur. Hutang yang membengkak Amerika Serikat menjadi sinyal kalau Trump sulit untuk bergerak. Lihatlah bagaimana sang presiden menarik ulur serangan seolah sedang takut. Steve Witkoff meminta Trump untuk tidak gegabah melancarkan serangannya. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah ini menilai bakal ada dampak besar yang akan dirasakan. Witkoff menilai Amerika Serikat bakal merasakan pukulan hebat dari serangan balasan Iran. Ekonomi Paman Sam akan terguncang dan pastinya sulit untuk bangkit. Apa respon Trump setelah diperingatkan anak buahnya untuk tidak menyerang tanah Persia? Politikus Partai Republik ini malah menentang dan meremehkan sosok Ali Khamenei. Trump mengatakan petinggi agung Iran ini suatu saat akan segera ditangkap. Pria tua berambut pirang ini disebut-sebut bakal menghancurkan bunker tempat persembunyian Khamenei. Khamenei, kamu tidak bisa kemana-mana. Kami tahu persis di mana kamu bersembunyi, tegas Trump. Pihak Teheran kemudian menjawab pernyataan sombong dari Trump. Iran membantah kalau Khamenei bersembunyi di bunker. Pihak pemerintah menegaskan bakal menyerang Amerika Serikat lebih keji. Pemimpin agung tertinggi, Khamenei telah memerintah untuk menembak mati dan menghancurkan apapun yang berbau Amerika Serikat. Tulis pernyataan pemerintah Iran. Kalau bisa dibilang, ini menjadi kesempatan emas Iran untuk memukul mundur Amerika. Negeri para mullah bisa menggandeng beberapa negara sekitar untuk ikut membantu. Arab Saudi baru-baru ini dilaporkan bersedia membantu Iran menghalau serangan AS. Caranya, Mohammed bin Salman melarang wilayahnya untuk digunakan Trump mengirimkan alutsista. Langkah yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi benar-benar sangat cerdas. Trump kebingungan karena jalur laut, darat maupun udara menuju Iran harus melewati Arab Saudi terlebih dulu. Trump bisa saja mengirimkan pasukannya dengan cara memutar menghindari wilayah Arab Saudi. Tetapi hal itu tentu memakan biaya yang besar dan juga waktu yang cukup lama. Mohammed bin Salman menegaskan Arab Saudi sangat menghormati kedaulatan Iran. Selama percakapan dengan pangeran, posisi kerajaan adalah menghormati kedaulatan Republik Islam Irak. Kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah lainnya digunakan untuk tindakan militer apapun. Sneakers Doc Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Kekalahan telak di depan mata Amerika Israel. Nggak hanya Arab Saudi, bantuan lainnya juga datang dari pejuang Hizbullah. Abu Hussein Al-Hamidawi akan turun gunung membantu memukul mundur para militer Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin pejuang Lebanon ini siap menerjunkan seluruh pasukannya menghabisi Amerika. Bahkan Al-Hamidawi nggak segan-segan menghabisi pasukan Paman Sam tanpa ada yang tersisa. Al-Hamidawi mengatakan Iran merupakan benteng bangsa Islam yang harus dilindungi. Negeri para mullah sudah berjasa besar melindungi kaum-kaum yang tertindas. Rusia dan Cina juga memberikan jaminan keamanan penuh terhadap Teheran. Serangan ke Iran bakal dianggap sebagai ancaman penuh Moskow dan Beijing. Vladimir Putin dan Xi Jinping tidak akan membiarkan sekutu strategisnya jatuh ke tangan Donald Trump. Mereka siap mengirimkan bantuan militer dalam bentuk apapun untuk menggempur Amerika. Pihak Iran pun sudah mengatur strategi, yakni menyebar ranjau laut di jalur vital. Sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia sudah aktif dan punya kemampuan mengunci target. Bunker-bunker bawah tanah Iran juga telah dibuka untuk melindungi rakyat dari serangan. Melihat tekad baja Iran, nyali Donald Trump nampaknya sedikit ciut. Menurut laporan dari intelijen Amerika, Trump bakal kesulitan melindungi aset-aset mahalnya. Anehnya, pihak Gedung Putih secara tiba-tiba meminta berdamai dengan Iran. Mereka mengatakan jika Trump ingin berdialog setelah armada besarnya tiba di Timur Tengah. Dapatkan 8 piece celana boxer murah dengan motif keren, mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan Amerika Serikat, krisis hebat, hutang meledak, peluang besar Iran pukul mundur dibantu banyak negara. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump bisa menang perang melawan Iran dan bisa memangkas kerugian asetnya yang lenyap? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.